Na'udzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak. Kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman. Harta tidak dibawa mati. Saya bilang sama istriku, enggak usah kau bingung soal harta. Nah, kau tidak bawa mati itu harta. Nah, bilang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada harta rasanya mau mati. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saklaba ketika tidak punya kambing, nikmat hidup iman dia dapati. Dia datang berjamaah di masjid. Dan itu sisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia punya kambing ratusan ekor, akhirnya imannya hilang. Dan orang kaya itu, Pak, jangan pikir enak jadi orang kaya. Itu orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Ditanya kambingnya, ditanya perahunya, ditanya mobilnya, ditanya tabungannya, ditanya semua itu rumah-rumahnya. Banyak pertanyaan. Kalau kita orang miskin apa mau ditanyakan? Rumah, kontrak. Mobil, angkutan umum. Motor, Grab. Gojek. Sepeda, enggak punya. Apa pi mau ditanyakan? Apa pi? Cincin, palsu. 10.003. Apa mau ditanyakan nih, Pak? Coba. Orang kaya, biar giginya ditanya. Itu emas di gigimu dari mana kau dapat itu? Itu ditanya semua, Pak. Jamu itu kalau dilihat gajimu tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Mau ditanya semua. Kalau kita orang miskin jam tidak ada. Jadi cepat. Itu orang kaya masuk juga surga tapi mega Pak kutanana, Pak. Orang miskin sudah dalam surga, orang kaya masih ditanya. Jadi ada cerita. Tersangka pertama maju. Nama Inem. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gaji, hartamu kau dapat dari mana? Gaji bulan-bulan 1,5 juta. Jadi pembantu. Tuhan sebenarnya tidak ada cita-citaku jadi pembantu. Tapi karena tidak ada ijazahku, tidak ada sertifikatku, mamaku sakit di kampung, ya saya jadi pembantu supaya ada gaji saya belikan obat mamaku kasihan. Tiap bulan kekirim orang tuaku 1.500.000 untuk saya. Tiap bulan itu. Hebat. Mobil tidak ada. Rumah tinggal di rumahnya majikan. Tabungan apa mau menabung yang mau dimakan bulan-bulan saja tidak cukup. Kau sholat. Bukan cuma 5 waktu, tahajud saya bangun kalau saya ada masalah. Kau puasa, alhamdulillah bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa. Kau sedekah, ya kadang-kala kalau saya beli sayur, saya beli ikan Rp1.000 untuk penjual sayur. Bagus kalau begitu. Kau masuk surga, Inem, masuklah surga. Tidak banyak pertanyaannya, Pak. Masuk surga. Beberapa tahun kemudian, tersangka nomor 1013 maju. Nalia Inem, ini bosku. Ini yang paling seke ini. Dia diintip sama Inem. Bagaimana modelnya dia ditanya? Mulailah ditanya, Pak. Nama Haji Baco. Pekerjaan juragan kapal. Mulai ditanya. Itu kapalmu dari mana? Tidak jelas, ditumbuk. Tak lempar matanya satu, Pak. Ditumbuk dikeluar ke matanya, Pak. Itu palu-palunya malaikat kata Nabi 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Bayangkan itu, Pak. Bayangkan itu palu-palunya. 1 kali di palu-palu, tak lempar 7 tahun baru sampai. Nah bilang ini, mau saya lihat ini bosku. Iya, nama paling masih ini banyak bicara ini. Ditanya. Tidak jelas, Pak. Ditanya lagi, mobilmu dari mana? Anu apa? Ditempelin lagi, Pak, keluar telinganya. Berdarah-darah nih. Masuk tonji surga, Pak. Tapi banyak pertanyaan. Tapi Bapak belur nih. Darah-darah mana dia, Pak? Bengkok nih mukanya, patah-patah kakinya.
Masuk di surga, jalan setengah mati. Masuk dia surga, ketemu sama Inam pembantunya. Dia bilang Inam, Pak Haji, kenapa Ki? Jangan banyak bicara di situ. Kok dari baru muncul? Saya ini sudah lama di dalam. Kenapa baru muncul? Saya terlambat Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tak tiga. Dia bilang itu mobil banyak sekali pertanyaannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Miskin beriman jauh lebih baik daripada kaya fasik. Saya ulang. Miskin beriman jauh lebih mulia daripada kaya jabatan tinggi tapi fasik. Pilih mana Pak? Miskin beriman, kaya kafir. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih kaya beriman. Paling sial sudah miskin, fasik. Sudah miskin, dah sholat. Itulah yang paling sial hidupnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari taklim kita ini, pelihara iman. Kalau kita miskin harta, jangan putus asa. Tapi kalau miskin iman, itulah kemiskinan yang paling menyakitkan. Tapi demi Allah, saya jarang melihat orang yang baik sholatnya, rajin puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, tidak merugikan orang, bagus akhlaknya. Jarang saya lihat dia miskin, jarang. Tidak banyak hartanya, tapi bahagia hidupnya. Berapa banyak orang Pak, tidak pernah kita lihat datang masjid sholat. Jangankan 5 waktu, Jumat saja dia jarang. Datang hari Jumat tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai khotbah itu langsung bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada, kau yang tidur dong. Ya kan? Banyak begitu. Tidak pernah datang ke masjid. Tapi kok hartanya banyak? Sesungguhnya harta itu yang Allah berikan bukanlah nikmat tapi azab. Ini kan dunia nelayan ini toh. Ya kan? Bapak tahu kalau mau pegang, mancing. Pernah mancing Pak? Pernah? Bukan pernah, sering. Itu kalau bapak mancing apa di ujung kail? Apa di ujungnya kail? Apa? Umpan toh? Nah itu umpan kira-kira mau kasih senang ikan atau tidak? Hah? Mau kasih senang ikan? Tidak, pancing. Namanya dipancing kok. Andre lu tikek kok. Makan. Bah! Berarti orang yang kaya tapi tidak pernah batu agamanya, tidak pernah ingat Allah, sesungguhnya dia lagi dipancing. Dikasih makan kok itu pancing, di dalamnya ada kain. Begitu keken makan, naik, bayangkan nasibnya itu ikan. Boh! Kepalanya langsung dipotong, direbus, dikasih garam. Coba, begitulah orang kaya yang tidak bagus imannya, dikasih terus supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lagi kita bilang tidak ada corona. Kalau ada orang bilang tidak ada corona, sini saya bawa ke ruang isolasi. Orang yang kena corona jangan pakai masker. Maka caranya adalah pakai masker, ya. Pakai masker. Ini bagus ini masker. Tidak ada ruginya orang pakai begini. Tidak ada ruginya Pak. Ya, hidung insya Allah terhindar dari debu. Insya Allah kalau terhindar dari debu hidung, dek nak kena influenza. Ya, nah, caranya memelihara kesehatan ini, satu, hidup sehat, minimal istirahat 8 jam kalau tidur, jangan begadang, makan yang bergizi, ya. Ustaz mana mau bergizi Ustaz? Nah kita ini tidak punya pembeli daging, tidak usah makan daging. Makan bergizi itu satu syaratnya halal. Jangan makan yang tidak halal. Ya.
jaga perasaan, jangan selalu cemas, jangan suka berkelahi, jangan selalu dendam. Orang yang selalu enak perasaannya, hatinya selalu bahagia, imunnya meningkat. Kalau imunnya baik, maka biar masuk kuman, imun usir itu kuman. Imun itu daya tahan tubuh. Dan umumnya nelayan Pak, daya tahan tubuhnya kuat. Kuat dingin, kuat matahari, terendam air laut itu sumber obat. Ya, insya Allah. Nah, sudah itu jaga jarak, pakai masker, jangan pernah pegang tangan sebelum cuci tangan. Jangan pernah pegang muka sebelum cuci tangan. Insya Allah selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, demikian kita tidak buka sesi tanya jawab sebab saya harus ke bandara jam 7 dan saya harus pulang dulu mandi, prepare, persiapan dan lain-lain sebagainya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih seluruh mana saya dengar di sini banyak orang Bugis, ya. Jaga marwah dan harga diri orang Bugis, ajak tama pakai sirik-sirik ko kampung atau we. Ya. Orang Bugis itu insya Allah kalau dia pergi merantau umumnya sukses dan dermawan. Jangkit sekek di, karena tidak ada orang suka itu orang sekek. Bahkan orang sekek sekalipun tidak ada suka juga itu orang sekek. Dia bilangnya kok piru mana mas sekek, padahal dia juga mas sekek. Itu jelek itu sifat sekek ya. Nah, ciri-cirinya orang dermawan itu di satu negeri, kalau masjidnya bagus, berarti orang yang ada di kampung itu dermawan. Tapi kalau masjidnya jelek, itu mas sekek mega tuh. Alhamdulillah masjid tak bagus. Tinggal ini kubahnya mau diperbaiki. Ya? Nah, ini kubahnya. Ini kubah kalau tidak bagus, nah bapak mati orang yang baik rumahnya, nah cari kau nanti Tuhan. Kenapa itu? Nah sapa aku pengalat ta'ala. Iko nanti kau biarkan itu kubah masjid kau tidak beres. Nah kau yang ketawa saya serius ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.